Selamat pagi. Semangat untuk hari ini, semoga kita semua dalam kebahagiaan. Mari kita gaskan. Liu Qian itu dianggap tenang dan tidak khawatir. Setelah mengumpulkan pajak, ia pergi ke keluarga Zian dan kemudian mengambil tangannya sendiri dan meninggalkan desa Fujue untuk kembali ke Heilongjiang. Liu Yanyan ini berbicara tentang apa yang ada di keluarga Zian, Qin Yu tidak tahu. Namun, Qin Yu tahu. Akhirnya, orang-orang di keluarga Zian menyetujui pernikahan Xing Yuan dan Zian. Karena hari ketiga pembayaran pajak, orang tua Zian dan Xing Yuan meminta tiga saudara lelaki Qin Yu untuk pergi ke kota Yuqi bersama-sama. Setiap tahun, saya harus membayar pajak sekali. Apa manfaat membayar pajak? Qin Yu dulu berpikir sedikit, tapi sekarang aku mengerti. Setidaknya satu jalan resmi yang disempurnakan. Ada juga pasukan yang ditempatkan di sepanjang jalan untuk memastikan bahwa tidak ada perampok-perampokan di jalan. Saudara Qin Yu Xiao, jalan ini aku telah menempuh perjalanan panjang dalam hidupku, tapi kali ini aku paling bahagia. Ayah Zian, Zifutian Said berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Xing Yuan berkata sedikit dan dengan hormat, berapa lama kita pergi ke kota Yuqi? Tiga saudara lelaki Qin Yu tertawa begitu mereka mendengarnya. Oh, aku belum menikah, ayahku berteriak. Oke, kata Hou Fei di bahu Xing Yuan dan bercanda. Purple Futian berkata sambil tersenyum, desa Fujue terlalu jauh dari kota Yuqi, dan diperkirakan masih ada 2 hari. Dalam perjalanan ke pesta, Zian mengobrol dengan ibunya, bukannya mengatakan apapun kepada Xing Yuan. Setelah 2 hari, Qin Yu dan orang lain akhirnya melihat kota Yuqi jauh. Ketika mereka melihat kota Yuqi, mereka melihat seekor binatang buas besar yang telah ada di sana selamanya. Suasana kuno membuat hati Qin Yu sepenuhnya taruh itu. Zibobo, tahukah kamu berapa tahun kota yang terlambat ini? Qin Yu tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Zifutian berkata sambil tersenyum, dikatakan juga bahwa sejarah Yuqi Cheng sepanjang sejarah para dewa, dan hampir 202 miliar tahun. Ini benar-benar cukup lama. Qin Yu menghela nafas. Kota-kota besar para dewa telah ada pada zaman kuno dan tidak pernah dihancurkan. Roh para dewa di kota itu tenang dan lembut, dan dapat dengan mudah menyerap pemurnian. Adapun mengapa kota-kota ini begitu aneh, rahasia ini tidak ada siapapun sekarang. Saya tahu, Zifutian berkata dengan emosi. Qin Yu, Hou Fei, Bulu Hitam dan lainnya mengangguk. Hanya saja hati Qin Yu memiliki pepatah lain, saya tidak tahu siapapun yang tahu rahasia ini, tetapi orang yang tahu tidak dikabarkan. Ayah, bisakah kamu memberitahu kami sesuatu tentang alam para dewa? Kami tahu terlalu sedikit tentang alam itu. Kalimat itu sangat rendah hati. Qin Yu, 3 orang juga menonton Zifutian. Oh, aku adalah orang biasa di alam para dewa, berapa banyak yang bisa aku ketahui tentang alam para dewa? Aku hanya tahu sesuatu tentang bagian timur para dewa. Zifutian perlahan berkata, 8 kaisar besar dari alam ilahi, di mana kutub timur lingkungan pengaruh kaisar ada di bagian timur para dewa, sementara kaisar timur hidup di Gunung Hyunjin. Hyunjin-san. Qin Yu terkejut. Mereka sama sekali tidak tahu tentang ini. Kamu juga tahu bahwa ruang khusus ruang ilahi adalah semacam harapan yang luar biasa di dunia para dewa. Kecuali itu mencapai tahap para dewa. Bahkan lebih tak terbayangkan untuk mengapungkan benda tanpa kehidupan. Tapi Gunung Jinsan adalah gunung yang ditangguhkan. Zifutian berkata dengan sungguh-sungguh. Gunung bersuspensi, menyilaukan. Jinsan tempat tinggal Kaisar Kutub Timur. Hati Qin Yu diam-diam direkam. Ada total 64 tembok kota di bawah Kaisar Suci Antartika. 64 kota ini memiliki ukuran yang sama, dan inti dari seluruh bagian timur para dewa adalah Gunung Hyunjin. Tentu saja, orang biasa seperti kita tidak bisa pergi ke Gunung Emas. Zifutian tersenyum dan berkata setelah menyelesaikan Jinsan yang mempesona, katakanlah Yuqi Cheng. Tidak disebut untuk waktu yang lama, tetapi sekarang disebut karena itu adalah karena pemilik kota-kota Yuqi. Ini adalah orang dewasa yang sudah lama ditunggu-tunggu. Keluarga pertama kota Yuqi adalah keluarga Yuqi. Almarhum Qi Cheng juga merupakan penguasa pertama di seluruh kota Yuqi. Tuan pertama seberapa kuat? Tanya Qin Yu. Saudara tertua Qin Yu, Tuan Yuqi Cheng sangat kuat. Itu adalah naga hitam dari kolam naga hitam, dan itu jauh dari lawan kota akhir. Jangkrik ungu juga datang dan berkata sambil tersenyum. Qin Yu sedikit mengangguk ke Zian ungu, Anda tahu apa yang terlambat tingkat master? Tampaknya itu adalah dewa tertinggi, Zian berkata dengan ragu, dan kemudian dia mengangguk dan berkata tetapi kekuatan dari kota yang terakhir sangat kuat, dan tidak ada yang menjadi lawannya di seluruh kota Yuqi. Zifutian tersenyum dan berkata pemimpin Pul Naga Hitam. Naga Hitam, meskipun itu juga sangat kuat.
Perang Utara Retribusi Selatan ada juga pertempuran besar di ranah para dewa. Qin Yu sedikit terkejut. Tentu saja, Zifu Tian berkata sambil tersenyum, selama orang-orang yang telah hidup di dunia miliaran tahun, hampir semua tahu bahwa di dunia Tuhan. Setiap 6 miliar tahun, seluruh kekuatan para dewa akan saling memiliki satu sama lain. Berkelahi dan membunuh. Pembunuhan itu sengit. Purple Futian menghela nafas. Perang yang meliputi wilayah Allah dalam 6 miliar tahun. Almarhum penguasa kota adalah orang besar di bidang para dewa. Ada juga banyak dewa yang mati di bawah tangan, yang dapat dibandingkan dengan karakter-karakter dari Black Dragon Pool yang bisa dibandingkan dengan Black Dragon Pool. Zifu Tian menghela nafas. Di jantung Zifu Tian, pemimpin kolam naga hitam tidak dapat dibandingkan dengan pemilik kota. Pergi ke kota. Pada saat ini, Qin Yu dan partainya telah mencapai gerbang kota. Para prajurit di gerbang kota memeriksa token identitas beberapa orang dan menerima biaya untuk memasuki kota. Ini memungkinkan Qin Yu untuk memasuki kota. Memasuki kota Yuqi, Qin Yu dan orang-orang lain jelas merasakan ketenangan dan kepatuhan roh para dewa. Sangat mudah untuk menyerap pemurnian dan pemurnian. Di kota Yuqi, Qin Yu dan partainya langsung pergi ke pemerintah utama kota dan menjual rumah. Rumah-rumah di seluruh kota Yuqi dikendalikan oleh pemerintah kota, dan itu wajar untuk pergi ke tempat yang sama untuk membeli rumah. Ini adalah pertama kalinya Qin Yu datang ke kota Yuqi untuk menonton berbagai bangunan di kota Yuqi. Qin Yu harus mengakui bahwa tata letak keseluruhan kota ini benar-benar bagus, tambal sulam, dan tidak berantakan. Toko lelang, toko bahan obat-obatan, toko senjata, rumah teh kasual, toko ukiran batu, dan berbagai toko muncul di mata. Qin Yu menemukan bahwa ada banyak tempat di mana para dewa menikmati waktu luang. Dengan minuman keras, sebuah tim yang terdiri dari setidaknya 100 orang berlari di jalan dengan tertib, dan seorang pria mengenakan baju besi bergaya emas terbang di atas tim. Itu adalah dewa. Mata ungu terkejut pada pria di langit itu. Qin Yu juga mendongak. Pria itu mungkin salah satu kepala divisi dari pasukan kota Yanqi, atau kepala pasukan, kata Zifu Tian kepada beberapa orang di Qin Yu. Di kota Yuqi, 10 orang adalah tim kecil, 100 orang adalah skuadron, dan 1000 orang adalah tim besar. 10.000 orang adalah divisi, dan 100.000 orang adalah pasukan. Di antara mereka, untuk menjadi resimen, syarat pertama adalah bahwa mereka harus mencapai ranah para dewa. Kepala tim tidak memiliki persyaratan ini, tetapi banyak dari kepala divisi Yuqi Cheng adalah penguasa para dewa. Zifu Tian telah hidup selama miliaran tahun dan tahu lebih banyak tentang itu. Bagian depan adalah kantor penjualan, pergi membeli rumah. Kata Qin Yu. Grup memasuki kantor penjualan rumah utama kota. Kantor penjualan adalah bangunan 2 lantai dengan area yang sangat besar. Ketika Qin Yu dan yang lainnya memasuki kantor penjualan, masih ada banyak orang yang menjual rumah itu. Hanya ada satu staf layanan di seluruh kantor penjualan, yang merupakan wanita kuning. Ada slip batu giok di sana, dan ada semua informasi tentang rumah-rumah kosong di dalamnya. Anda bisa melihatnya sendiri. Jika Anda melihat bangunan dan memberitahu saya, Anda bisa melakukannya. Wanita di Huang Yi bahkan tidak melihat ke Qin Yu dan mengatakan itu sangat sederhana. Kakak, sikap wanita ini benar-benar cukup buruk. Pengetahuan Hou Fei tentang suara untuk Qin Yu berkata. Qin Yu mengangguk dan tersenyum. Tidak mungkin, seluruh rumah kota Yanqi adalah orang dari kota akhir, dan sikap orang lain buruk. Anda masih tidak punya cara, Anda hanya bisa menanggungnya. Qin Yu memikirkan satu hal. Misalnya, penguasa mobil, para dewa, ho, bahkan jika sombong dengan kekuatan besar, tetapi kekuatan besar masih harus bertahan. Bukankah ini kebenaran yang sama? Ketika 3 saudara lelaki Qin Yu sedang mengobrol, Xing Yuan, Ziyan dan yang lainnya pergi untuk mengambil batu giok untuk menyelidiki rumah kosong yang ada. Setelah beberapa diskusi yang meriah, Xing Yuan dan Ziyan akhirnya memutuskan. Xing Yuan pergi ke wanita itu dengan pakaian kuning dan tersenyum dan berkata kami telah memilih, yaitu, rumah nomor 8.793.043 di utara kota. Hanya ada 13 bangunan di distrik utara. Ini adalah yang terbaik dari mereka. Kamu benar-benar memiliki penglihatan. Wanita berbaju kuning berkata sambil tersenyum, bayar biayanya, total 2,28 juta ke bawah para dewa. Xing Yuan dan Ziyan saling memandang dan mengeluarkan 228 buah batu gaib. Wanita berpakaian kuning mengambil 228 potongan batu teratas, mengangguk, lalu mengambil kunci heksagonal dan mengeluarkan sepotong batu giok. Tetapi pada saat ini, kata-kata kecil, dengan suara, seorang pria mengenakan baju besi emas masuk. Itu adalah dewa hari itu.
Hou Fei berkata kepada Qin Yu mengangguk dan tentu saja dia ingat pada dewa yang baru saja dilihatnya. Namun, Qin Yu memperhatikan orang lain. Pria dengan baju besi emas baru saja masuk, dan ada anak laki-laki kulit putih lain masuk. Bocah itu adalah tuan tingkat dewa. Qin Yu jelas merasakan napas bocah putih itu. Setelah anak laki-laki kulit putih itu masuk, dia pergi ke samping dan mengambil sepotong batu giok untuk mulai melihat rumah di kota akhir. Para pria dalam baju besi emas mendatangi wanita kuning itu. Ah, kepala pasukan, apakah ada sesuatu? Senyum wanita berpakaian kuning itu tiba-tiba naik, dan dia mengabaikan Xing Yuan dan Ziyan. Kepala tentara mengangguk dan berkata, saya ingat ada rumah di distrik utara yang mengandalkan ukiran kosong. Saya ingin rumah itu, Anda harus ingat. Ya, kepala pasukan. Wanita berbaju kuning itu segera berkata. Ziyan berbisik kepada Xing Yuange, di antara 13 rumah di distrik utara, hanya rumah kami yang mengandalkan ukiran kosong. Xing Yuan juga bangun dan berkata kepada wanita itu dengan pakaian kuning, gadis, kami telah membeli rumah, dan 228 potong batu atas telah diberikan kepada Anda. Ya, pria dengan baju besi emas dari baju zirah itu sedikit berkerut. Kata-kata kecil, apa yang terjadi? Wanita berpakaian kuning bernama Xiaoyan tersenyum dan berkata tidak ada. Pria berpakaian kuning memandang Xing Yuan. Kepala rumah itu ditanya, dan sekarang saya tidak memiliki catatan, dan saya belum memberikan kunci untuk Anda. Rumah itu bukan milikmu. Wanita dengan pakaian kuning itu meletakkan batu roh yang cepat di atas meja. Kamu akan meletakkan batu dewa ini dulu dan kemudian mengubahnya ke rumah lain, kata wanita dengan pakaian kuning itu dengan sangat sederhana. Ziyan dan Xing Yuan saling memandang dan memandang dewa para dewa. Mereka juga jengkel, tetapi apa yang bisa mereka lakukan, dan mereka harus bersaing dengan para dewa untuk mendapatkan rumah. Dewa semacam ini, alis Qin Yu berkerut, dan tidak campur tangan, dan mata Qin Yu tiba-tiba beralih ke bocah kulit putih yang telah memperhatikan Yu Jian. Distrik Utara 13 rumah kosong di Distrik Utara, aku harus. Bocah putih itu mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tidak hanya Xing Yuan, Ziyan dan yang lainnya, wanita Huang Yi dan kepala pasukan, termasuk orang lain yang mengawasi rumah memandangi anak laki-laki kulit putih, Qin Yu. 3 saudara lelaki juga tertarik menonton anak laki-laki kulit putih ini. Kamu, pemimpin pasukan itu mengerutkan kening dan memandangi bocah kulit putih itu. Dia mendapati bahwa ada seorang supermaster di belakangnya. Bocah kulit putih itu tersenyum sedikit dan mengeluarkan token emas di bawah. Huang Jing, praktisi Hyun Jinsan, saya menurunkan tangan saya ke Yu Chicheng, dan mungkin tinggal lama 13 bangunan ini rumah itu hampir tidak cukup. Hyun Jinsan, praktisi. Kepala pasukan telah banyak berubah, dan wajah wanita kuning itu juga berubah. Kapten Hyun Jinsan pemimpin pasukan hanya merasakan ledakan depresi, dan segera tersenyum dan dengan hormat. Ternyata pendahulu Huang Jing. Penguasa kota sudah memerintahkan generasi muda untuk menerima para pendahulu. Aku tidak berharap para pendahulu datang begitu awal. Generasi muda sudah diatur di sebelah pemerintah kota. Tidak, di gedung ke-13 di Distrik Utara, Anda dapat mengatakannya kepada paman-paman. Bagaimana, apakah ada masalah? Ini adalah seorang remaja kulit putih bernama Huang Jing, yang memandang pemimpin pasukan. Tidak masalah, kepala pasukan itu berkata dengan sangat sederhana. Zibobo, seberapa kuat Huang Jing ini? Kapten praktisi Hyun Jinsan, apakah statusnya tinggi? Qin Yu tahu suara untuk Zifutian. Zifutian menatap Huang Jing, dan pada saat ini, suara para dewa menjawab di bagian timur alam ilahi, lebih dari separuh dewa berada di Gunung Jinsan, hampir 10.000 orang. Para pembudidaya di Gunung Emas, yang terendah itu adalah dewa yang lebih rendah, praktisi Hyun Jinsan memiliki hak istimewa, dan Huang Jing ini ternyata adalah Kapten Gunung Emas. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat anak laki-laki kulit putih yang tenang. Seberapa kuat anak kulit putih ini, Qin Yu tidak yakin. Seluruh Jinsan yang mempesona hampir 10.000 orang. Menurut kelompok yang terdiri dari 1.000 orang, Huang Jing ini adalah Kapten Gunung Jinsan. Seharusnya milik tokoh tingkat tinggi Suan Jinsan. Hati Qin Yu adalah rahasia. Qin Yu tidak tahu bahwa posisi tertinggi pasukan pembudidaya di Gunung Jinsan adalah Kapten Besar. Kepala pasukan di kota Yuchi, tetapi hanya kekuatan para dewa yang lebih rendah tidak dapat dibandingkan dengan Kapten tim Jinsan yang mempesona. Beri aku kuncinya. Huang Jing tersenyum pada wanita kuning itu. Wanita di Huang Yi segera mengeluarkan 13 kunci orang dewasa Huang Jing. Ini adalah kunci ke-13 rumah di Distrik Utara. Sikap wanita kuning itu hormat. Huang Jing melambaikan lebih dari 13 kunci. Para pendahulu Huang Jing. Kepala pemimpin militer tersenyum canggung.
Para pendahulu Huang Jing, saya tidak tahu berapa banyak praktisi Jinsan yang pandai membawa pendahulu ini. Apakah 13 kamar di distrik utara sudah cukup? Huang Jingwen dan senyum biarkan mereka berbagi kamar, hampir cukup. Bagaimana ini, beberapa orang ramai. Jangan banyak bicara. Huang Jing langsung menginterupsi kata-kata kepala pasukan. Kamu kembali dan beritahu paman-paman bahwa aku ada di sana, dan aku juga memberitahu paman-paman bahwa aku tidak boleh membiarkan orang lain menggangguku selama ini. Ya, pemimpin tentara berkata dengan hormat. Huang Jing mengangguk, kakinya bergerak, dan seluruh orang menghilang ke mata semua orang. Di lobi di lantai pertama kantor penjualan, sekelompok orang melihat ke tempat Huang Jing menghilang dan terdiam untuk sementara waktu. Orang ini, bahkan jika saya menggunakan sisa senjata salju, saya kira itu bukan kemenangan sedikit pun. Qin Yu sangat yakin dalam hatinya, orang ini bisa menjadi kapten di Suan Jinsan, apakah dewa pusat, atau dewa atas. Hou Fei dan He Yu juga terdiam untuk sementara waktu. Kepala tentara sedikit berkerut, dan kemudian tidak menyebutkan pembelian rumah, dengan cepat meninggalkan penjualan. Hyun Jinsan, Xing Yuan masih mengingat kata itu di dalam hatinya. Jika suatu hari, aku bisa menjadi seorang praktisi Jinsan yang mempesona, pikiran Xing Yuan teringat akan penghinaan terhadap Liu Qian, dan baru saja, Huang Jing memaksakan. Xing Yuan memandangi kalajengking ungu di sampingnya, dan hatinya semakin yakin. Xing Yuan dan Ziyan kemudian memilih sebuah rumah di bagian selatan kota Yuqi. Rumah ini lebih murah dan hanya membutuhkan 1,98 juta dewa. Setelah membeli rumah dan menerima kunci, sekelompok Qin Yu pergi dari sini. Menara Nine Cran. Jiu Helu juga merupakan restoran yang sangat terkenal di Yuqicheng. Xing Yuan dan Zijing baru saja membeli rumah dan memutuskan untuk pergi ke kemewahan Jiu Helu. 3 saudara Qin Yu secara alami mengikuti. 3 saudara lelaki Qin Yu, Xing Yuan dan Ziyan, total 7 orang hanya duduk di atas meja. Kali ini mewah. Hidung ungu itu berkerut dan dia memesan beberapa hidangan. Hidangan Jiu Helu kebanyakan lezat, banyak metode memasak berasal dari sejumlah ruang kosmik yang berbeda, dan bahannya juga sangat aneh. Saya memesan 16 piring sekaligus, dan harganya setinggi 800 yuan. Aku dan ibumu baru saja menikah, dan mereka sangat boros di sini. Aku tidak berharap bahwa dalam sekejap mata, kamu harus menjadi keluarga, kata Zifutian sambil tersenyum. Ziyan tersenyum senang dan menatap Xing Yuan. Xing Yuan juga tertawa. Xing Yuan Xiong, aku mungkin meninggalkan desa Fujue setelah beberapa saat, dan aku tidak akan berada di Yuqicheng. Hari ini aku akan menemanimu sebentar, kata Qin Yu sambil tersenyum. Mau pergi, kata Xing Yuan dengan takjub. Hou Feijun tersenyum dan berkata, ketika kamu punya waktu, kamu masih akan datang untuk menemuimu. Ya, Hou Fei berkata setengah, matanya benar-benar menatap tangga. Qin Yu dan yang lainnya juga mengikuti tatapan Hou Fei dan memandangi tangga. Hanya mendengar suara langkah kaki, sekelompok orang keluar dari tangga, dipimpin oleh Huang Jing. Langkah kaki itu berlanjut, satu demi satu, dan lebih dari 30 orang muncul. Semua praktisi Jinsan yang mempesona. Qin Yu memiliki penilaian dalam pikiran, masing-masing dari 30 orang ini adalah penguasa tingkat dewa, seluruh restoran juga hening untuk sementara waktu karena kedatangan kelompok orang ini. Bahkan jika tidak ada pengungkapan kekuatan yang disengaja, tetapi lebih dari 30 dewa berkumpul, momentum itu telah mengguncang sebagian besar orang di restoran. Kapten, kamu bisa duduk di sini. Dewa-dewa itu sangat cepat duduk di 5 meja, sementara bocah kulit putih, Huang Jing, melihat Qin Yu, dan matanya cerah. Ya, kami cukup baik. Bocah putih garis bawah Huang Jing berkata kepada Qin Yu. Lebih dari 30 praktisi Jinsan yang mempesona itu tidak bisa dilihat oleh Qin Yu. Cukup bagus. Qin Yu sedikit mengangguk. Bocah kulit putih, Huang Jing, tidak lagi berbicara dan langsung duduk di kursinya. 5 meja juga memesan beberapa hidangan. Kedatangan sekelompok orang seperti itu telah membuat Xing Yuan, Ziyan dan yang lainnya gelisah. Kapten, berapa lama kita akan tinggal kali ini atau waktu singkat, segera kembali. Sambil makan, seorang praktisi Jinsan yang mempesona berkata. Pendek, aku bersedia, kakakku mungkin tidak mau melakukannya, kata Huang Jing sambil tersenyum. Huang Jing tampaknya remaja yang sangat pendiam, bahkan senyumnya mirip dengan wanita. Namun, lebih dari 30 praktisi Jinsan yang mempesona ada di depannya, tetapi mereka tidak berani melepaskannya. Tuan kecil terlalu kuat, kita pergi, itu dibelenggu. Kapten, bagaimanapun, kamu akan menemani tuan muda, dia bukan lawanmu. Seorang praktisi wanita Hyun Jinsan berkata.
Huang Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, kakakku menolak untuk bertarung denganku, kalau tidak aku akan membawamu. Tapi Tuan Muda. Ya, kali ini aku akan mencoba mempersingkat waktu, kalian. Huang Jing menggelengkan kepalanya. Kamu diam. Suara dingin tiba-tiba terdengar di restoran, dan suara semua orang di restoran berhenti. Lebih dari 30 orang, seperti Huang Jing, melihat sumber suara. Ini benar-benar orang yang berani. Hou Fei, Hei Yu dan yang lainnya juga bersemangat melihat sumbernya. Orang yang membuat bunyi itu adalah lelaki abu-abu yang duduk di meja sudut restoran. Pria kelabu itu punya ampas. Seluruh orang tampak agak dekaden. Melihat lelaki abu-abu ini, ia secara alami melahirkan kesedihan. Emosi. Tuan hati Qin Yu tidak bisa memastikan. Hei, siapa kamu? Apakah kita berbicara di sini, menghalangi kamu seorang praktisi jinsan yang kokoh dan mempesona berdiri dan membanting pintu? Semuanya, mari kita bicara, jangan khawatir tentang orang gila itu. Pria berkulit tebal itu duduk dan tidak peduli dengan pria abu-abu itu. Tiba-tiba lebih dari 30 praktisi terus mengobrol, sebagai seorang praktisi jinsan yang mempesona, di bagian timur para dewa, ada beberapa yang tidak berani membiarkan mereka berbicara. Setidaknya orang-orang besar itu, mereka juga telah melihat. Huang Jing mengerutkan kening dan menatap pria itu. Diam lelaki abu-abu itu mendongak sedikit dan berkata dengan dingin, ini adalah sebuah restoran, bukankah kamu mempesonakan jinsan? Kamu adalah seorang tamu, yang lain adalah tamu, jangan berlebihan. Lebih dari 30 praktisi jinsan yang mempesona juga terbakar. Namun, Huang Jing berdiri, kamu tahu bahwa kami menyilaukan jinsan, lihat kekuatanmu, tetapi juga dewa utama, tetapi kamu tidak menyilaukan jinsan, maka kamu kota 64 kota. Pria abu-abu terus minum, dan dia mengabaikan Huang Jing. Qin Yu telah menonton sesuatu terjadi. Kakak laki-laki. Suara Hou Fei terdengar di benak Qin Yu. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat Hou Fei. Wajah Hou Fei sedikit pucat. Dia berkata, kakak laki-laki, aku selalu merasa bahwa lelaki abu-abu itu mengawasiku. Qin Yu berbalik untuk melihat pria abu-abu itu membungkuk dan minum. Dia tidak melihatmu. Qin Yu mengerutkan kening. Wajah Hou Fei lebih pucat, tidak, aku bisa merasakannya, dia memperhatikanku, dan dia masih menindasku dengan momentum. Dia mengatakan bahwa dahi Hou Fei juga mengeluarkan keringat. Memaksakan. Qin Yu tidak merasakan momentum di sekitarnya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Hou Fei, dan kemudian menatap pria abu-abu itu. Huang Jing berdiri menatap pria abu-abu itu, alisnya berkerut. Dan lebih dari 30 praktisi jinsan yang mempesona tenang dan menunggu komandan Huang Jingfa, dan seluruh restoran juga sunyi. Panggil anggurnya enak. Pria berlapis abu-abu itu mencondongkan tubuh dan selesai, lalu berdiri dan menatap sekelompok orang, seperti Huang Jing, dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Ibu, dewa utama begitu sombong. Pria dengan suara besar itu menghantam keluar dan langsung menuju ke pria abu-abu itu. Huang Jing tidak berhenti karena dia merasa agak aneh. Qin Yu dan yang lainnya dengan cepat mundur ke sudut. Berpusat pada tubuh pria besar ini, dan tembakan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Jingwang tampaknya telah membentuk belenggu besar seperti benang sutra, dan seluruh kecoa juga membungkus pria abu-abu itu. Qin Yu dan yang lainnya tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam capung emas. Capung emas tiba-tiba hancur, dan lelaki dengan suara besar itu juga meludahkan darah, dan lelaki itu terbang kembali. Pria abu-abu itu masih berdiri di sana, dan sepertinya belum pernah bermain. Gadis kecil, kau tahu, aku benci keributan. Lelaki abu-abu itu menatap Huang Jing. Gadis kecil Qin Yu juga terkejut melihat Huang Jing. Huang Jing pendiam, tapi suaranya juga suara pria. Kamu. Mata Huang Jing melebar dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Aku punya hal yang sangat penting untuk datang ke sini hari ini. Aku dalam suasana hati yang baik, tapi aku tidak minum dengan baik ketika aku minum, jadi kupikir. Aku harus menghukummu. Pria abu-abu itu tersenyum. Saya hanya mendengar getaran udara. Tetap saja. Apakah itu Huang Jing, atau lelaki besar yang terluka serius, atau praktisi jinsan yang mempesona? 30 orang ini benar-benar diam, seolah-olah mereka membeku. Pria besar itu juga membuka mulutnya, tetapi dia tetap tidak bisa menutup mulutnya. Lebih dari 30 praktisi Hyun Jinsan Sok. Huang Jing, jenius Jinsan, kekuatan hulu para dewa. Master Super ini berhadapan dengan pria berkemeja abu-abu di depannya, dan tidak ada kemungkinan pemberontakan. Seolah-olah suara kaca pecah, ruang di sekitar tubuh Huang Jing memiliki celah dan celah ruang hitam. Seluruh tubuh manusia Huang Jing mengalir dengan tatapan tajam.
Ada semakin banyak retakan tanah hitam, dan lebar retak juga meningkat. Gadis kecil, sedikit kekuatan, tetapi juga sedikit ketekunan. Lelaki abu-abu itu mengangguk sedikit, tapi jangan melawan. Begitu suara itu jatuh, semua retakan di ruang menghilang. Huang Jing masih memulihkan penampilan statis aslinya. Semuanya tidak berguna. Huang Jing menatap pria berjaket abu-abu itu dan berisi permintaan. Rupanya Huang Jing juga tahu menendang lempeng besi. Ya, aku dalam suasana hati yang baik hari ini, dan mengampuni kamu. Pria bertopi abu-abu itu tersenyum sedikit, dan tiba-tiba lebih dari 30 orang, seperti Huang Jing, tiba-tiba menabrak tubuh, dan semua orang memulihkan mobilitas mereka. Tetapi semua orang memandang lelaki abu-abu itu dan matanya penuh duka. Kali ini adalah rasa tidak hormat untuk generasi muda, terima kasih untuk sejumlah besar senior. Pergi. Suara Huang Jing ternyata sangat jernih, tampaknya suara seorang wanita. Lebih dari 30 orang itu tidak berani berbicara omong kosong, dan segera meninggalkan Huang Jing dengan kepergian cepat restoran. Saat ini, selain 3 saudara laki-laki Qin Yu, semua orang menghilang. Bahkan Xing Yuan, Ziyan dan yang lainnya telah melarikan diri dari tangga. Hati Qin Yu tidak berdaya. Mengapa pria abu-abu ini menghalangi kita? Bukan Qin Yu dan yang lainnya yang tidak ingin lari. Saya hanya melihat pria abu-abu yang membuat Huang Jing dan masih banyak lagi. Qin Yu dan yang lainnya merasa tidak enak. Semua orang berlari ke bawah. Ziyan dan yang lainnya berlari, tetapi 3 saudara laki-laki Qin Yu tidak bisa melanjutkan, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mereka. Kalian bertiga jangan khawatir. Pria berambut abu-abu itu tersenyum dan menatap Qin Yu 3. Aku datang ke sini, aku mencari kalian bertiga. Aku tidak tahu apa yang dicari para senior di 3 saudara kita, kata Qin Yu. Kalian semua dari dunia iblis peri, lelaki abu-abu itu berkata sambil tersenyum. Tepat, jawab Qin Yu. Pria abu-abu itu mengangguk sedikit, aku tidak tahu apakah kau masih ingat. Ada pepatah dalam warisan Raja Iblis dan Monyet. Setiap kali mereka terbang ke ranah para dewa, mereka menjadi orang yang mengejutkan. Qin Yu dan Hou Fei saling memandang dan terkejut melihat pria abu-abu di depannya. Kamu, apakah kamu leluhur yang telah melewati tanah suci? Hou Fei tergagap. Ya, Hou Fei, semuanya terjadi di dunia iblis peri. Aku sudah tahu bahwa kamu adalah anak dari monyet bibiku, dan aku juga telah menjadi tongkat yang mengejutkan. Aku secara alami akan menepati janjiku. Mulai hari ini, kamu adalah muridku, kamu bersiaplah, ikuti saja aku. Pria abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh. 3 saudara laki-laki Qin Yu dalam kekacauan. Magang masih harus pergi dengan pria abu-abu ini. Tapi aku sudah punya guru. Hou Fei berkata dengan cepat. Apakah kamu punya guru? Kenapa aku tidak tahu? Siapa tuanmu? Pria abu-abu itu mengerutkan kening. Ya, paman, oh, Jiang Yan, guruku dipanggil Jiang Yan, kata Hou Fei cepat. Terima kasih, Kak.